Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Safira SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN 1 ini. Di sini hari ini saya tidak sendiri, kebetulan ditemani oleh rekan guru saya yaitu Ibu Mahfirah SPD sebagai guru bahasa Inggris di SMKN 1 ini. Bapak Ibu Mahfirah, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Ya, baik. Nah, jadi kan hari ini di sini kita tujuan saya mengajak Ibu di sini yaitu kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya, Bu. Seperti saya infokan terlebih dahulu tadi bahwa saya akan melakukan supervisi, Bu, untuk pada saat Ibu mengajar. Nah, jadi sebelum saya melakukan observasi, saya akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Nah, nanti tujuannya yaitu untuk nanti ada untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, dan kenapa hari ini kita melakukan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal, sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran, agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan yang terbaik kepada murid-murid nantinya. Pada saat saya melakukan supervisi di kelasnya ya, Bu ya. Yes. Oke, baik. Nah, jadi di pertemuan pra-observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Bu, terkait proses pembelajaran yang akan kita lakukan pada saat supervisi nanti yang terkait dengan pembelajaran Ibu yang akan dilakukan. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas pada saat mengajar nanti? Pada saat pembelajaran berlangsung, tujuan yang ingin saya capai adalah tujuan pembelajaran yang ada di RPP saya pada saat PPL nanti. Oh gitu, bisa Ibu sebutin, Bu, maksudnya tujuan pembelajaran itu lebih ke materi apa gitu? Ke materi letter writing, penulisan surat. Baik. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai pada saat pelaksanaan supervisi kelas nanti? Area yang ingin saya capai itu ke ranah pengetahuan dan keterampilan. Oh gitu, baik. Berarti ke pengetahuan dan keterampilan ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti? Misalnya dari segi modul pembelajaran, kemudian metode pembelajaran yang akan digunakan, kemudian strategi yang akan Ibu gunakan itu seperti apa? Iya, baik. Untuk strategi yang akan saya gunakan itu nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, yang diintegrasikan nanti dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan hasil pemetaan awal dari pretest anak-anak, sehingga dapat terlibat aktif sepenuhnya dalam pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Dan kemudian untuk model, saya menggunakan model problem based learning atau PBL dengan metode dibagi kelompok. Kemudian ada proses tanya jawab dan penugasan. Oke, gitu, luar biasa ya, Bu. Berarti di sini sudah mencakup semua ya, Bu ya. Yeah. Oke, baik. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti saat proses pembelajaran di kelas, Bu? Ya, untuk media yang saya gunakan tentunya ada LKPD, kemudian berupa PPT dan tentunya laptop. Oh, oke. Baik. Nah, kira-kira untuk supervisi yang akan kita lakukan ini, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajarannya? Di hari apa dan di jam berapa? Jadwalnya ya, jadwalnya saya ambil minggu depan, hari Senin di jam ke-2, 3, 4. Oke, baik, berarti Ibu akan mengambil jadwalnya itu di minggu depan di hari Senin ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu di kelas berapa itu ya? Di kelas 11 TKJ 1. Baik. Nah, jadi nanti di hari
di minggu depan di hari Senin dan di jam yang tadi disebutkan, saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas Bu atau observasi kelas. Nah, untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran. Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, saya pun sudah melakukan kegiatan observasi kelas. Nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu, ya. Oke, untuk pertanyaan pra observasi mungkin itu saja. Jadi untuk sesi terakhir, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pra observasi kita hari ini, Bu? Iya, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana nanti proses pembelajaran yang akan saya laksanakan. Kemudian apa saja yang harus saya persiapkan tentunya tentang dan seperti apa pembelajaran yang akan berlangsung tentunya. Oke, luar biasa sekali Bu. Baik, terima kasih banyak Bu ya atas waktunya. Mungkin itu saja yang beberapa pertanyaan yang terkait dengan pra-observasi yang bisa saya tanyakan ke Ibu. Dan kita akan berjumpa kembali pada saat observasi kelas pada hari Senin minggu depan. Nah, baik Ibu, demikian untuk percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada saat observasi kelas dan juga pada percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my class. Morning. How are you today? I'm fine, thank you, and you? So well, thank you so much. So before we are going to study, let's check your room. Is it clear now? Yes. Okay, good. So before we are going to study, please, Chairman, ask your class to pray together. Okay, class, let's pray together. Okay, thank you so much. Now I will check your absent. Okay? Yes. Okay, let's check your absent. Ade Gamalullah. Okay, good. Next, Awalus Dahri. Okay, so everyone present today? Yes. Okay. Okay, everyone, are you ready to study? Oke, kalau begitu saya mau tanya ini, masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Kita belajar tentang personal letter. Jadi hari ini kita masih akan berlanjut tentang personal letter, ya. Kita pelajari personal letter, kemarin sudah mempelajari tentang fungsi fungsi dari personal letter, kemudian struktur dari personal letter. Nah, hari ini mari mengulang sedikit ya. Tapi sebelum saya mengulang, kira-kira ada nggak di antara kalian yang punya pertanyaan mungkin sebelum kita mulai? Ada yang mau bertanya? Oke, Fazina. Why we have no personal letter? Why we have learned Personal letter. personal letter? Okay. So anyone can answer your friend's question? Miss, Okay, Maulidan. personal letter to inform someone about our situation. To inform someone about our situation. Sedikit lagi sih. Kita ulang sebentar tentang personal letter ya, apa yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Yang pertama tentang social function. Social function atau fungsi dari personal letter itu. Untuk apa kita mempelajari personal letter? Yang pertama, to share good and bad news, and then to apologize, next to ask for
dari berita surat, di akhir dari isi surat. Dan then ada closing atau complimentary close tadi. Nah, ungkapan penutupnya di situ menggunakan lot of love, and then ada signature. Signature ini dari si pengirim, and then ada yang terakhir itu yang belum ditolongkan tadi ada PS. PS ini adalah singkatan dari postscript. Ya, postscript ini untuk menulis tadi apa yang mau kita sampaikan tapi tidak tersampaikan di isi suratnya, kan? Nah, tinggal kita tambahkan ke postscript aja. Postscript ya harusnya letaknya paling akhir. Setelah tanda tangan itu di bawah ditulis postscriptnya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Do you have any question? No. Is it clear? Yes. Okay, very good. Thank you. Oke, kalau semua sudah mengerti, and now I will divide you on a group. So I ask you to sit based on your last group. Okay, everyone can move and get your group. Everyone get a group? Everyone get a group? Yay! And I will invite you on a worksheet. Yeah, so you have a worksheet now. Work based on your group, okay? So every group get a worksheet now, ya. Ya, jadi apa yang harus dikerjakan di worksheetnya? Perhatikan worksheetnya. Di worksheet itu sudah ada bentuk surat, tetapi suratnya itu masih acak, susunan kalimatnya itu masih acak. Nah, tugasnya adalah menyusun secara baik dan benar isi surat tersebut, ya, berdasarkan dengan structure of the text yang sudah pernah kita pelajari. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Jadi itulah tugasnya. Sekarang bekerja sama dalam kelompok, silahkan menyusun kembali isi surat tersebut. Okay, everyone, the time is over. Now it's your turn to present your work in front of the class, okay?
satu orang ketua kelompoknya boleh mewakili untuk mempresentasi apa yang sudah dikerjakan bersama. Oke, everyone get it? All get it? Yes. Okay. Who wants to come first? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. I am Citumul Aima. We are from Group 1. I will present our discussion about this personal letter. Oke, yang pertama itu Jalan Cinangkaraya, Ciputat Tenggara Selatan itu sebagai address. Selanjutnya 31st March 2014 itu sebagai date. And that my Lana itu sebagai salutation. He's sweeting itu sebagai greeting. And then I hope all is well with you itu sebagai introduction. And that is great as well. Is can you move to the north before collect sampai let me know I will jadi hal itu sebagai lecture sebagai body isi surat. And selanjutnya when and the stay at let's we miss you so much itu sebagai pleasure. Love always sebagai closing. And that Jeff itu sebagai penanda tangan atau signature. And selanjutnya SPS Sofil Mothers the other day itu sebagai postscript. That all our group, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone for your presentation. Okay. Nah, kita lihat kembali ya apa yang sudah diselesaikan tadi, sudah benar atau belum kira-kira. Nah, yang pertama di sini sudah sesuai ya, semua sudah seperti ini bentuk surat dan susunnya. Sudah. Oke, kalau sudah kita lihat sekali lagi coba ya. Yang pertama ada tulisannya Jalan Cinangka Raya Ciputat Tangerang Selatan. Ini sebagai apa? Ya, ini sebagai address. And next ada penulisan tanggal di situ 31st March 2014 itu sebagai sebagai and then ada my dearest Lana. Ini kalau di struktur of the text-nya ini apa? Struktur of the text-nya sebagai apa nih? My dearest Lana ini? Ya, salutation. Ya, salutation. And then ada hey sweetie. Di kalimat hey sweetie ini biasanya apa? Sebagai greeting dalam surat. And then ada I hope all is well with you. Ini ya, introduction. And then lanjut. It's been a while since you moved to the new city for college. Sampai dia ke last paragraph. Reminds me if you need anything, let me know. I will let me out. Itu sebagai content of the letter atau isi surat. So everyone, is it clear? Yes. Okay, very good. Thank you so much. So now I ask you to collect your worksheet now. Give me your worksheet.
Okay, thank you so much for your participation today. I hope you study well and still study forever ya. Selalu belajar dan belajar. Karena kita masih perlu banyak belajar ini ya kan? Ya, kita belum sempurna. Jadi sampai di sini hari ini. Terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan dan jangan lupa belajar juga di rumah ya. Oke, see you next week. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Safida SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN 1 ini. Hari ini saya kembali ditemani oleh Ibu Mafira sebagai guru bahasa Inggris di SMKN 1 ini, sekaligus guru yang saya supervisi di kegiatan supervisi untuk di kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Baik, Assalamualaikum Bu Mafira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik Ibu Mafira. Di sini kita akan melanjutkan kegiatan kita sebelumnya, yaitu yang pertama minggu lalu ya, kita sudah melakukan pra-observasi dan tadi juga kita sudah melakukan supervisi. Baik Ibu Mafira, di sini kita akan melanjutkan kegiatan kita sebelumnya, yaitu pada observasi dan tadi supervisi yang sudah kita lakukan. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan pasca observasi Bu. Di sini saya nanti akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu Mafira terkait dengan pelaksanaan observasi kelas yang sudah saya lakukan tadi, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu Mafira lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu Mafira lakukan tadi? Ya, awalnya tadi saya sempat merasa nervous ya, sedikit deg-degan. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu semua berjalan dengan baik dan lancar sekali. Alhamdulillah ya kalau seperti itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan seperti yang diharapkan ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas tadi, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang seperti apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk tahapan saya melakukan rencana pembelajaran dan untuk area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian untuk pengetahuan di sini murid diharapkan dapat memberikan informasi tentang tentunya tentang judul kita yaitu letter writing, tentang surat. Kemudian untuk keterampilannya di sini murid diharapkan terampil berdiskusi bersama temannya dan tentunya sudah punya keterampilan nanti dalam menulis surat. Ya. Kemudian sedang untuk untuk menyelesaikan LKPD-nya dengan membuat dengan merancang kembali sebuah surat. Ya, itu. Berarti ini fokusnya pengetahuan keterampilan, kemudian ada membuat LKPD ya. Iya. Baik. Selanjutnya Bu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum? Ya, menurut saya alhamdulillah ya, sudah berhasil dilakukan dengan baik, walaupun ada beberapa kekurangan juga. Oke, baik. Alhamdulillah kalau sudah berjalan dengan baik. Dari saya pada saat saya melakukan observasi kelas tadi, saya mengamati bagaimana Ibu sudah melakukan proses pembelajaran di kelas. Di kelas, Ibu pun sudah melakukannya dengan baik ya, sesuai dengan apa yang Ibu sebutkan tadi. Baik, selanjutnya nih Bu, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas? Alhamdulillah, terima kasih Bu Safida.
hambatan atau kendala yang terjadi yaitu masih ada beberapa murid yang belum sepenuhnya terlibat aktif ya, dalam proses pembelajaran. Begitu, berarti seperti masih mengandalkan kawannya gitu ya, Bu? Iya, dia masih mengharapkan tugasnya setelah kawan baru dia mau bekerja. Baik. Kira-kira mengapa hal tersebut itu bisa terjadi? Mungkin karena anggota kelompok diskusinya itu sedikit banyak, Bu. Jadi ada anak yang hanya menunggu jawaban dari temannya. Untuk selanjutnya, Bu, kira-kira bagaimana rencana Ibu ke depannya dalam menyikapi hal tersebut agar tidak terulang kembali? Ya, rencana saya ke depan adalah agar saya lebih memperkecil anggota kelompok tentunya, kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk membentuk kelompok sesuai yang diinginkan, minat belajarnya, agar mendorong mereka lebih aktif belajarnya sehingga mereka lebih nyaman dan mendorong kerjasama kelompok agar lebih maksimal lagi tentunya. Luar biasa berencana Ibu. Berarti Ibu kedepannya akan memperkecil pembagian kelompok ya, anggota Iya. kelompoknya, dan lebih memperhatikan kenyamanan mereka. Baik. Selanjutnya ya, Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan lebih baik lagi ya, Bu, dibandingkan dengan hari tadi. Oke, selanjutnya kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sudah sampaikan barusan? Ya. Rencananya akan saya lakukan secepatnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya, Bu. Ya, baik, insya Allah. Kemudian dari keseluruhan proses yang sudah kita lakukan, baik dari praobservasi, observasi kelas, kemudian pasca observasi yang hari ini, apa yang Ibu rasakan manfaatnya bagi Ibu sendiri, Bu? Baik, dari keseluruhan proses yang sudah dilakukan, yang saya dapatkan adalah gambaran bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan, dari mulai persiapan apa saja, kemudian dan masukan untuk perbaikan ke depannya nanti. Oke, baik Ibu. Baik, semoga apa yang Ibu harapkan bisa tercapai dengan baik ya, Bu, ke depannya. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan, baik dari praobservasi, kemudian pasca observasi hari ini. Dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan, alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan harapkan ke depan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, dan Ibu bisa melakukan perubahan yang lebih baik ke depannya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan pun bisa secepatnya terwujud ya, Bu. Insya Allah. Baik Bu, mungkin sekian hari ini kegiatan pasca observasi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.